Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam pelindungan dan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Mandhumah Aqidatul Awam. Sampailah kita pada Mandhumah Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. As-sholatu menurut bahasa adalah doa bi khair, mendoakan dengan kebaikan. Akan tetapi apabila dimudhafkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholat dari Allah di sini maknanya adalah rahmah min Allah. Sedangkan dari para malaikat adalah maknanya istighfar. Dan dari hamba, dari seorang hamba maknanya adalah doa bi khair, doa dengan kebaikan. Assalamu maknanya adalah at-tahiyah al-la'iqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghormatan yang sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmada aida iman, terus menerus atau selamanya. An-Nabi yaitu insan zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighi amra. Nabi adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat untuk diamalkan dengannya, namanya Nabi. Fa'in umira bitablighi, apabila diutus untuk menyampaikan kepada selainnya, maka maknanya adalah Rasul. Maka di sini an-Nabi a'ammu min Rasul. Nabi lebih umum daripada Rasul. Ketika Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bacaan dalam membaca kalimat Nabi bitasdidil ya, yaitu Nabi dengan ditasdid ya-nya. Dari kata an-nubuwah, yaitu al-makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Kenapa dinamakan Nabi dengan Nabiyu? Karena mendapatkan makom atau kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dibaca dengan Nabiu dengan hamzah. Diambil dari kata an-naba, yaitu al-khabar. Artinya Nabi adalah orang al-mukhbir, orang yang mengabarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Khairu man qad wahhada, Nabi adalah sebaik-baik, seutama-utamanya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi, keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud dalam keluarga Nabi di sini? Ketika dalam makom doa, maka maknanya adalah kullu mu'min. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala ditanya, man alu Muhammad, siapa keluarga Nabi? Maka beliau menjawab, alu Muhammad kullu taqi. Maka semua daripada orang mukmin adalah keluarga Nabi. Ketika dalam makom zakat, bersedekah, maka di sini yang dimaksud dengan alun Nabi adalah Banu Hashim. Imam Syafi'i mengatakan Banu Hashim wa Banu Muthalib. Wa sahbihi, sahabat Nabi adalah jamak daripada sahib. Siapa? Yaitu orang yang bertemu dengan Nabi setelah Nabi diutus menjadi Rasul, beriman dengan Rasul, dan kemudian meninggal dalam keadaan iman. Ghairu mubtadi', bukan orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah di sini maknanya adalah kharaja 'anil haq,
orang yang keluar dari kebenaran, ya, atau maknanya adalah kullu ma wafaqal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Kebenaran adalah apa saja yang sesuai dengan Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Sehingga bid'ah menurut bahasa adalah hal yang baru yang tidak ada contoh atau perbuatan pada zaman dahulu. Menurut istilah adalah apa yang baru daripada perkara syariat, itu adalah bid'ah. Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, yaitu hal yang tidak ada pada zaman dahulu akan tetapi masih di dalam naungan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada zaman Nabi, akan tetapi perkara ini masih sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, ya, atau athar, sehingga ini dinamakan dengan bid'atun hasanah. Ketika tidak ada naungannya atau tidak bersambung dengan, tidak sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah atau athar, maka itu yang dinamakan dengan bid'ah dolalah, yaitu bid'ah yang sesat. Sehingga sebagaimana ketika Sayyidina Umar tatkala beliau melihat orang-orang keluar pada bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, maka beliau mengatakan ni'matu bid'ah hadi, yaitu sebaik-baik bid'ah, hal yang baru adalah ini, yaitu perbuatan melakukan qiyamul Ramadan secara berjamaah, yaitu melakukan sholat tarawih. Ketika di luar sana ada orang-orang yang mengatakan tidak boleh, yang namanya bid'ah itu tidak boleh dibagi, tetap semua bid'ah adalah dolalah. Kemudian kenapa mereka juga membagi bid'ah menjadi dua? Ada yang bid'ah berhubungan dengan syariat, ada bid'ah berhubungan dengan urusan duniawi. Sehingga ketika duniawi tidak jadi masalah. Misalnya teknologi, kendaraan, itu memang tidak ada pada zaman Nabi, akan tapi kita mempergunakan pada saat ini. Ketika mereka memperbolehkan membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah duniawi dan ad-din, kenapa kita juga tidak diperbolehkan untuk membagi bid'ah menjadi dua? Secara fair mestinya harus boleh, yaitu membagi bid'ah menjadi hasanah atau dolalah. Begitu juga Syekh An-Nawawi Al-Jawi, beliau malah membagi bid'ah ini menjadi 5 bagian sebagaimana hukum syarak. Ada juga bid'ah yang dikatakan wajib seperti tadwinul Quran, ya. Ketika itu takut nanti tidak terjaga, takut hilang, takut tidak tersampaikan, maka pembukuan Al-Quran itu adalah bid'ah yang wajib harus dilakukan. Begitu yang kedua bisa menjadi haram ketika itu bertentangan dengan syariat, ya, seperti mengedepankan orang jahil daripada orang alim, itu juga menjadi bid'ah yang haram menurut Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bandani. Yang ketiga juga bisa menjadi sunnah, seperti tadi, ya, ketika kita melakukan sholat tarawih yang tidak ada pada zaman Nabi. Begitu juga bisa menjadi makruh dan bisa juga menjadi mubah, sebagaimana hukum syariat yang ada. Itulah para pemirsa channel YouTube MCT Malang Raya, Hafizakumullah, sehingga di sini nanti memberikan ucapan sholawat kepada Nabi setelah memulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, kemudian beliau usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammad. Beliau mengucapkan sholawat dan salam kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sebagai orang yang
paling afdol dalam ilmu, dalam tauhid, dan begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya di dalam agama ini sampai ila yaumil qiyamah, ila yaumiddin, mengamalkan dengan hadis walaupun ini hadis dhaif, kullu amrin dibalin la yubda'u bihamdalah wassalah ala nabi bahwa setiap perkara yang penting ketika tidak dimulai dengan hamdalah ataupun dengan ucapan sholawat kepada Nabi, maka itu hukumnya sedikit barokahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khutbatihi wa kulli amrin talabahu hamdallah ta'ala wa sallam." Aku senang ketika ada seseorang ketika mau melakukan khutbah, melakukan apa yang dia inginkan, kemudian dimulai dengan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, tidak kalah pentingnya ketika seseorang bersolawat dalam kitabnya, dalam tulisannya, dalam bukunya, maka malaikat akan memberikan istighfar, memintakan ampun kepada orang tersebut, madamasmi fi dzalikal kitab. Rasulullah tatkala namaku masih ada dalam kitab itu. Sehingga semakin banyak orang mengucapkan sholawat dalam kitabnya, dalam tulisannya, maka memperbanyak doa malaikat kepadanya, akhirnya mudah-mudahan dirinya akan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada kali ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum